Workers, kita lanjut lagi ya sama hal-hal yang menggiurkan banget jadi seorang sales. Nah, kalau jadi seorang sales, gue tuh yakin kalau misalnya kalian kerjanya bener, ngejar targetnya bener, bikin strategi untuk kliennya bener, gue yakin sebelum umur 30 tahun, kalian udah bisa beli rumah sendiri, udah bisa beli mobil sendiri, bahkan gue yakin kalian bisa keliling Eropa ya setahun 2 kali. Karena kenapa? Karena insentif yang kalian hasilkan itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan selama ini. Jadi, kalian biasanya pasti bakal ngeliat kan, sales itu selalu berbondong-bondong untuk ngejar targetnya mereka. Karena bonusnya itu memang sebesar itu. Menggiurkan kan, workers? Kalau mau jadi sales, kalian juga harus pintar jaga diri. Karena kenapa? Biasanya tuh banyak macam-macamnya klien. Ada yang suka ngajak nongkrong di luar jam kantor, ada yang suka ngajak ngobrol di luar jam kantor. Sebenarnya sih balik lagi ke personal ya. Cuman kenapa gue bilang harus jaga diri? Karena kan kita kerja buat perusahaan. So, selama itu kerjaannya masih seputar kerjaan kita secara profesional, ya it's okay. Tapi biasanya gue ngadalinnya gini, kalau gue punya klien anak laki nih, terus ngajakin gue meeting di luar jam kantor, misalnya jam 6:30 malam untuk dinner, biasanya gue akan ngajak teman satu tim gue untuk ngikut, atau biasanya gue ajak atasan gue, karena kita juga sebagai satu tim, sales team ini akan ngejaga timnya satu sama lain, gitu sih sebenarnya. Jadi banyak tuh kalau misal ditanya tentang tantangan personal, macem-macem ya, karena klien itu rupa-rupa bentuknya. Tapi klien juga banyak banget yang baik, kayak ibaratnya kita akhirnya bisa jadi temen, kita bisa jadi keluarga, bahkan gak sedikit kemungkinan kita bisa makan bareng sama keluarganya. Karena yang namanya sales, kita harus bonding sama klien kita. Jadi seru banget nih jadi sales tuh, kita bisa dapat teman baru, keluarga baru, dan lingkungan baru. Kalau keseruan jadi sales tuh banyak banget ya, apalagi kan sebenarnya fokusnya di sini tuh yang namanya sales bakal ketemu sama orang banyak, bakal ketemu banyak klien. Nah, salah satu yang seru tuh gue bisa ketemu sama orang-orang penting yang kiranya gue kayaknya nggak mungkin deh ketemu dia, yang biasanya gue lihat sosoknya ada di TV, atau yang gue suka baca di internet. Ternyata orang-orang itu possibility gue ketemunya tuh gede banget. Jadi awalnya tuh deg-degan ya ketemu mereka, tapi kan gue harus menampilkan produk gue dengan baik. Itu semua learning by doing, akhirnya gue bisa menutup rasa tidak percaya diri gue saat itu. Jadi seru banget deh ketemu orang-orang penting, ketemu anggota DPR, ketemu menteri, bahkan ketemu artis juga yang mereka punya usaha, tiba-tiba dia mau pakai produk gue, itu mungkin banget ketemu. Jadi emang seru banget kita ketemu dari segala jenis orang, kayak gitu. Nah, saking kita banyak ketemu orang itu, akhirnya gue makin mendalami kan peran gue sebagai sales untuk gue achieve target gue. Karena ketika gue achieve target, banyak banget hadiahnya, insentifnya sih sebenarnya. Karena gue yakin kalau lo jadi sales yang baik, gue yakin sebelum umur 30 lo pasti akan bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, bahkan lo bisa keliling Eropa setahun mungkin 2 kali. Karena gede banget insentifnya. Seru kan jadi sales? Kalau ngebahas masalah tips and trick jadi sales biar goal, yang pasti sih ya, gue pasti bakal ingetin lo harus ramah sama klien-klien lo. Karena kenapa? Kalau mereka nyaman akhirnya sama lo, mereka akan lebih luas, akan lebih lugas untuk membahas masalah apa sih yang ada di brand mereka atau di perusahaan mereka. Jadi kita bisa tahu nih produk apa yang sesuai untuk kita tawarkan mereka gitu. Yang paling pertama harus bonding ya. Bonding, kita harus deket sama klien. Terus yang kedua, lo harus pede sama omongan lo. Kenapa harus pede?
Karena satu kuncinya, klien tuh nggak tahu apa produk kita. Lo ngoceh aja, lo pede aja sama yang lo jual. Tuh dia juga nggak tahu kan sebenarnya produk kita tuh kayak gimana. Jadi ibaratnya kalau bahasanya sales, lo ngecau aja dulu udah. Lo ngoceh sama dia sampai akhirnya dia percaya sama barang lo. Itu deh momen yang pas untuk lo masukin, ini loh produk yang cocok buat perusahaan kalian. Momen nggak enak jadi sales ya? Kayaknya nggak ada sih sebenarnya. Karena ya itu, karena worth it. Semua yang gue kerjakan pasti ada hasilnya. Kalau dibilang pulang malam, ya sebenarnya gue juga sering sih pulang malam dibanding divisi-divisi lainnya. Cuman nggak jadi masalah besar buat gue. Tapi, ada. Kan gue selalu bilang, kalau kita sama klien itu, kita harus bonding. Kita harus deket, kita harus punya hubungan baik sama klien, ya kan? Nah, one day, gue pernah nih, gue udah deket sama klien gue. Pokoknya udah asik banget deh, udah sobi banget lah ibaratnya. Tiba-tiba, account-nya di-rolling. Ya, nggak jadi account gue. Itu nyesek banget sih. Gitu, jadi itu nggak enak banget deh momen-momen kayak gitu. Tapi workers, ingat saran gue kalau lo mau jadi sales, lo harus bonding. Jadi kayak momen tadi nggak enak itu di gue, nggak berlaku workers di gue. Karena kenapa? Kliennya minta balik lagi, dia mau account-nya yang handle Nanda. Jadi lo harus pinter-pinter ya workers jadi sales. Lo harus bonding, lo harus ramah, dan lo harus baik sama klien-klien lo. Nah, workers, kalian mau tahu nggak sih apa aja persiapan yang dibutuhin sales untuk ketemu klien? Yang pertama, alat tulis. Ini udah pasti banget kalian butuhkan. Karena kalau kalian meeting sama klien, nggak mungkin dong kalau kalian nggak bawa alat tulis. Kalian bakal inget tuh semua omongan klien di kepala. Nggak kan? Jadi jangan lupa kalian bawa alat tulis ya. Yang kedua, kalian juga harus bawa laptop. Karena kenapa? Kalian kan pasti mau presentasi. Dan semua bahan pasti ada di laptop kalian. Jadi kalau kalian mau showing apa-apa, kalian harus bawa laptop ini. Dan yang ketiga, kalian harus wangi. Kalian harus wangi, kalian harus rapi. Kenapa kayak gitu? Karena kalian itu ujung tombak perusahaan. Kalian sebagai representatif perusahaan harus punya gestur, punya aroma yang wangi, biar klien juga nyaman ketemu kalian. Soalnya kalau kalian nggak wangi, kalian nggak rapi, bye aja deh. Wih, workers, klien gue nih. Udah lama soalnya gue di PHP-in dia. Nggak tahu feedbacknya apa. Bentar gue angkat dulu ya. Halo. Iya, Pak. Oke. Package yang kemarin kan, Pak? Siap. Oke, nanti aku kirim ya. Thank you, Pak. Yuk. Akhirnya deal juga. Oh iya workers, thank you ya yang udah mau dengerin tips and trick dari gue selama gue bekerja jadi sales dari tahun 2015 ini. So, buat kalian jangan lupa like, share, and subscribe Workspedia, channelnya para pekerja. Semoga tips and trik gue bisa menyemangati kalian yang ingin jadi sales kayak gue. Dah!